Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Masih pada semangat belajar matematika kan? Tentunya masih dong ya, karena di saat-saat seperti inilah kita tuh harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk belajar matematika. Oh ya, perkenalkan, nama saya Senifa Recita. Saya bersekolah di Semak 2 Universitas Bandung. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika tentunya, yaitu tentang anuitas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Keep on watching. Jadi aku mau cerita nih teman-teman. Sekarang kan akibat dari pandemi COVID-19, aku sebagai seorang pelajar harus sekolah online dari rumah. Sedangkan untuk sekolah online itu aku membutuhkan laptop ya supaya sekolahku dan dalam mengerjakan tugasku berjalan dengan lancar. Aku ada sih laptop di rumah untuk bersekolah, tapi laptop yang aku pakai sekarang ini tuh udah lama banget. Kayaknya aku punya laptop ini tuh dari awal aku naik ke SMP deh, jadi udah sekitar 3 tahun yang laluan mungkin. Dan kalau aku pakai laptopku ini untuk sekolah dan mengerjakan tugas, laptopnya tuh lemot banget. Jadi tugas dan sekolahku tuh kadang terhambat gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli laptop yang baru saja. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di sini saja. Harga laptop tuh ternyata mahal ya. Jadi aku nggak bisa beli pakai cash. Akhirnya aku beli pakai kredit deh. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian tahu kredit kan? Jadi kredit yang dimaksud di sini adalah transaksi meminjam uang atau pembelian barang dengan suatu janji hutang tersebut akan dibayar setiap periode sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Ini nih brosur kredit laptopnya. Waktu pertama kali aku lihat brosur itu, aku tuh langsung kepikiran, besar cicilan per bulan itu dapat dari mana ya? Tapi setelah aku cari-cari caranya, ternyata salah satu cara untuk menentukan besar cicilan per bulannya itu dapat kita cari dengan menggunakan teknik anuitas loh teman-teman. Nah, anuitas ini ternyata dipelajari loh di pelajaran matematika wajib SMA kelas 11 TKD 4.6, yaitu menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Yuk kita pelajari bersama ya. Nah, pertama kita mulai dari definisinya dulu ya. Jadi anuitas itu apa sih? Nah, anuitas itu adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Nah, waktu antara pembayaran-pembayaran yang beruntun dan berdekatan disebut dengan interval pembayaran. Dan waktu mulainya interval pembayaran pertama sampai dengan ujung interval pembayaran terakhir itu disebut dengan jangka pembayaran. Lalu, rumus untuk mencari anuitas itu bagaimana sih? Nah, jadi rumus untuk mencari besar anuitas yaitu dengan cara A itu sama dengan N dikali 1 per sigma 1 plus I pangkat min N dengan batas N itu 1 sampai P. Nah, dengan keterangannya itu adalah N yaitu nilai tunai dari utang, lalu A itu adalah anuitasnya, I itu persentase bunga, dan P itu merupakan banyak anuitas atau banyak periode pembayaran. Oh iya teman-teman, nantinya untuk menghitung 1 per sigma 1 plus 1 pangkat min N dengan batas 1 sampai P, kita dapat melihat dari tabel anuitas. Nah, tabel ini saya ambil dari buku Matematika Wajib kelas 11 oleh BK Nurmandiri terbitan Erlangga. Nah, kalian juga bisa pelajari dari sini ya nanti. Kita coba praktekin konsep anuitasnya yuk teman-teman. Nah, jadi misalkan kita akan berhutang 5 juta rupiah dan akan dilunasi dengan anuitas berbunga 2% selama 1 tahun per bulan.
di mana anuitas pertama dibayarkan setelah 1 bulan pinjaman. Berapa besar anuitas atau cicilan per bulan yang harus kita bayarkan selama setahun tersebut ya? Nah, mula-mula kita analisis dulu nih nilai tunai dari utang, suku bunga anuitas, dan lama periode pembayarannya. Nah, itu diketahui nilai tunai dari utang adalah 5 juta rupiah, suku bunga anuitasnya 2%, dan lama periode pembayarannya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Nah, sekarang kita masukin aja ya ke rumusnya. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, jadi kita masukin angka-angkanya ke rumus yang A sama dengan N kali 1 per sigma 1 plus I pangkat min N dengan batas N sama dengan 1 sampai P. Yaitu N-nya 5 juta, P-nya itu adalah 12, dan I-nya itu adalah 2%. Nah, untuk menghitung 1 per sigma 1 plus 2% pangkat min N dengan batas N 1 sampai 12 itu, kita butuh tabel anuitas nih teman-teman. Caranya, kita jodohin aja bunga dan lama periode pembayarannya. Tadi kan bunganya 2% dan lama periode pembayarannya itu 12 bulan. Jadi kita jodohin yang 2% dan 12 sehingga ketemu 0,094556. Nah, jadi kesimpulannya 1 per sigma 1 plus 2% pangkat min N dengan batas N 1 sampai 12 itu setara dengan 0,0945596. Dan sudah bisa kita substitusikan ke perhitungan kita yang tadi. Sehingga hasil anuitasnya adalah Rp472.798. Nah, itu adalah besar cicilan yang harus kita bayar setiap bulan selama 1 tahun. Mudah bukan untuk mencari besar anuitas? Oh iya, anuitas ini juga berguna bagi perusahaan perkreditan loh. Coba yuk kita simulasi untuk membuat tabel kredit sendiri dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita bikin formatnya kurang lebih ya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita mulai saja masuk ke contohnya. Nah, misalkan kita akan membuat tabel cicilan pembayaran kredit dengan harga barang yang dikreditkan adalah 5 juta rupiah dan jika dilunasi dengan anuitas per bulan selama 1 tahun, maka bunganya 1%. Sedangkan untuk jangka waktu 2 tahun bunganya 1,5%. Nah, sekarang kita berarti masukkan 5 juta itu ke harga barangnya. Lalu bunga untuk 1 tahun itu 1%. Dan kemudian bunga yang untuk 2 tahun itu 1,5%. Adapun untuk DP diberikan aturan yaitu kelipatan 500.000 dan DP maksimal adalah 50% dari harga barang. Nah, aturan untuk DP ini terserah kalian sendiri ya sebenarnya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 500.000. Lalu kita lanjut tulis ke bawahnya yaitu kelipatan 500.000 juga. Lalu langsung saja kita copy ke bawahnya. Nah, untuk lebih mudahnya, kita tulis dulu nih nilai di tabel anuitasnya untuk bunga 1% selama 12 bulan dan bunga 1,5% selama 24 bulan. Nah, tabelnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat di tabel anuitasnya itu, kalau bunga 1% selama 12 bulan itu adalah sebesar 0,088888. Nah, sedangkan untuk yang bunga 1,5% selama 24 bulan itu adalah 0,0499241. Nah, ini bisa kalian cari sendiri ya di tabel anuitasnya. Kemudian, tinggal kita hitung saja deh besar anuitasnya dengan cara yaitu harga barangnya itu kita kurangkan dengan DP-nya. Kemudian kita kalikan dengan bunga 1 tahunnya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kunci bagian harga barangnya dan juga bagian bunga 1 tahunnya seperti ini.
Nah, ketemu deh hasilnya. Lalu, untuk yang di bagian bawah-bawahnya tinggal kita copy saja ya ke bawah. Lalu, untuk yang 2 tahun pun caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara harga barangnya kita kurangkan dengan DP-nya. Kemudian kita kalikan dengan bunga yang 2 tahunnya. Dan jangan lupa juga kita kunci bagian harga barang dan bunga 2 tahunnya. Seperti cara yang sebelumnya, ini kita tinggal copy saja ya ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman tabel cicilan kreditnya. Nah, untuk biaya admin atau yang lainnya, itu tinggal ditambahkan di awal kesepakatan transaksi saja ya. Nah, sekarang kita coba bikin contoh nih ya. Misalnya, kita akan membeli barang tersebut dengan DP 2,5 juta dan dicicil selama 1 tahun dengan anuitas. Maka, kita harus mencicil sebesar Rp222.122 per bulan selama 1 tahun, teman-teman. Gimana? Tertarik untuk jadi tukang kredit? Oh iya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya teman-teman, aku juga mau nanya nih, menurut kalian kredit itu menguntungkan gak sih? Hayo, kalian kalau beli barang lebih suka cash atau kredit? Komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah!